Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, selamat berbahagia. Berkah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Insya Allah, semua diberi kesembuhan, diberi kedamaian, diberi kebahagiaan dalam sisa umur kita. Dan kita akan belajar tentang agama yang menghilangkan kebahagiaanmu. Dan ayo kita mulai beragama dengan akal sehat, lalu hidup dalam damai setiap saat, gitu ya. Dalam bahagia setiap saat. Nggak usah nunggu surga yang nanti, hadirkan saja surga yang ada sekarang. Dan memang sejatinya surga itu ada di sekarang. Nanti kita bahas secara lengkap dan detail. Anda boleh sanggah, Anda boleh tanya, Anda boleh diskusi, bebas, bebas ya. Oke, yang kita bahas pertama itu adalah kenapa ya banyak orang terlihat religi, hebat dalam beritual, justru kaku, kering, kaku kayak ular makan linggis gitu ya. Lalu hidupnya tidak bahagia, eh, sukanya marah-marah, padahal jidatnya hitam dari depan tembus ke belakang. Ya wajar lah, belakang udah pasti hitam, ada rambutnya. Kalau botak baru nggak ada gitu. Padahal mereka nyun sewu, sholat tepat waktu, ikut kajian, kajian A, B, C, D, sampai hafal dalil, banyak hafal ayat Quran, bahkan eh, Al-Quran dihafal, tapi senyumnya nggak ada. Kehidupannya tegang terus, ngerasa dosa, dosa, dosa gitu ya. Hidupnya seperti tidak ada kenyamanan, kenikmatan. Padahal, kan kita harus tahu ya. Padahal tuh, Nabi Muhammad SAW itu sampai dijuluki Basam, itu orang yang selalu tersenyum. Orang yang selalu tersenyum, manusia yang selalu tersenyum. Nah kita umatnya, yang ngaku umatnya, nah senyum aja susah, bos, senyum aja susah. Kita coba dulu. Anda susah senyum atau tidak ya? Kita lihat sehebat apa panjenengan tersenyum. Ayo. Atau Anda memang tidak bahagia karena agamamu? Ayo tersenyum 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Monggo silahkan. Satu, ntar saya timer dulu supaya jelas. Di mana stopwatch saya ya? Nggak usah deh, pakai handphone aja. Oke, 1, 2, 3, go. Tersenyum dengan penuh keindahan, penuh niat memberkahi, penuh niat membermanfaati. Tersenyum selebar mungkin, giginya kelihatan. Senyummu, jangan lupa senyumnya memuliakan diri, memuliakan seluruh sel, memuliakan seluruh yang sedang tidak harmoni. Dan izinkan saja tubuh energi kita menyambung, saling membermanfaati, saling memberkahi, saling memberlimpahi, saling mengharmonikan. Ayo, mantap juga, lanjut. 1 menit aja, gak usah lama-lama. Alhamdulillah, lanjut. Hai, kalau udah biasa ikut kelas ini, udah pasti semenit tuh sebentar aja senyumnya. Ya, sebentar aja. Dan rasanya tuh enak, nyaman, damai, nagih senyum ya. Dikatain gila, alhamdulillah, mantap jiwa, yes. Oke, 1 menit lebih ya. Stop. Terima kasih. Nah, berarti b- kebanyakan yang ikut malam ini sudah tidak terikat dengan penderitaan. Mantap ya. Nah, begini. Kenapa sih orang tidak bahagia? Karena agamanya. Pertama, karena dianggapnya agama itu adalah suatu sistem, suatu aturan, suatu tata cara. Padahal kita tahu agama ini adalah salah satu jalan memuliakan jiwa. Ya, mereka kebanyakan kita beragama
terlalu ketat pada tata cara, benar salah, halal haram, pahala dosa, surga neraka. Berat sekali. Mereka tahu hukum tetapi tidak masuk ke dalam esensinya, tidak masuk ke dalam wilayah rasanya. Akhirnya apa? Agama jadi beban. Begitu uh, gampang sekali kita menghakimi atau dihakimi. Yang kita lakukan sekedar kewajiban, bukan apa ya? Bukan keintiman. Wih, gimana kalau kita intim dengan Tuhan? Mantap jiwa. Salat kita menjadi sarana intim dengan Tuhan, memanggil Dia, memanggil penuh kerinduan. Mantap jiwa, ya kan? Kita sering sekali, banyak orang tidak bahagia karena beragama, karena dia sukanya cuma checklist aja. Checklist ritual. Subuh, tepat waktu di masjid. Duhur, tepat waktu di masjid. Nanti begitu asar, tidak tepat waktu, tidak di masjid. Oh, stres. Oh. Padahal apa? Yang dikerjakan hanya sekedar ritual. Sholat itu sarana komunikasi mesra sama Allah gitu lah. Lama-lama kalau kita sholatnya begitu, kita hanya sebagai jalan jiwa kita yo akhirnya kaku banget. Dan pasti membenci sesuatu yang berbeda dengan kita. Karena tidak diberi ruang untuk intimate with God. Wih, intens dengan Tuhan kita gimana sih? Praktek, yuk kita praktek. Supaya nggak terlalu tegang, yuk. Supaya bahagia. Oke, intimate with God. Sadari bahwa Allah ada di sini saat ini kini. Dia tidak pernah kemana-mana. Dan dia ada di sini dan sekaligus di mana-mana. Hmm. Dadah. Jaga ayah, mami. Oke, ayo kita coba intimate with God. Sadari bahwa di sini saat ini kini, sadari engkau hadir, sadari bahwa engkau sedang dipeluk oleh Tuhanmu. Satu, dua, tiga, go. Izinkan saja Anda sedang merindu Tuhan. Izinkan saja Anda diliputi oleh Tuhan. Izinkan saja segala beban yang ada, apapun beban yang ada, baik dari fisik, dari jiwa, atau dari ketidakharmonian pada siapapun. Izinkan lepas begitu saja bersama Tuhan. Nikmati keindahan panjenengan merindu Tuhan. Nikmati keindahan. Engkau sedang diberi peran terbaik oleh Sang Maha Baik. Izinkan saja harmoni begitu saja. Panggil nama Tuhanmu dalam hati dengan penuh kemesraan, penuh kerinduan, penuh rasa cinta. Alhamdulillah. Luis, terima kasih, Duh Allah. Terima kasih. Terima kasih. Simple tapi nyaman sekali ya. Ini kita tidak menggunakan
ritual apapun, tidak menggunakan ritual apapun, hanya butuh merindu Tuhan, butuh melepas semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Wah, fisik kita mendadak harmoni, seluruh sel kita mendadak tersenyum pada diri kita, jiwa kita mendadak termuliakan. Ah, ya Allah, mantap jiwa. Jika kita menjalankan agama seperti ini, sudah pasti hidup kita bahagia. Sudah pasti hidup kita bahagia. Karena kita kenali ya bahwa agama itu adalah ageman. Agama adalah apa yang kita pakai. Tidak layak kita bicara, agamaku paling benar, agamamu paling salah. Nggak layak, nggak layak. Kan ageman, apa yang kita pakai? Ya nggak layak juga saya bilang, bajuku paling bagus, bajumu paling jelek. Nggak penting, nggak penting, nggak penting. Yang paling penting adalah kita nampak indah nggak saat pakai agama itu. Kita lebih sering intens nggak sama Allah? Lebih intim nggak? Lebih terhubung nggak? Lebih nyaman nggak? Lebih banyak harmoni nggak sama dia? Ah, itu dia. Ya. Jadi jika agama disampaikan dengan rasa cinta yang saya bawakan barusan, jauh lebih indah dibanding agama yang saya sampaikan habis ini. Jika agama saya sampaikan seperti banyak orang menyampaikan, kamu kalau nggak sholat masuk neraka ya. Kalau pacaran azabmu, azab kamu ya. Kamu akan alah, alah. Kalau ketawa nanti setan yang masuk. Matane gitu. Setan-setannya juga dirimu sendiri. Azab juga Anda yang mengundang. Yang paling penting adalah bukan itu. Agama itu kalau penuh ancaman, agamanya pasti gelap lah. Bukan cahaya yang mendewasakan jiwa, yang memuliakan jiwa, yang mengajak pulang. Kita tahu ya, kita berasal dari mana? Allah. Pulangnya kemana? Allah. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Oke, paham ya, setuju ya. Jadi kalau agamamu sekarang ini terlalu banyak doktrin, terlalu banyak benar salah, terlalu banyak ancaman, ya ganti guru ya. Kenapa? Hati-hati, Anda bisa menderita di dunia, juga menderita di kehidupan yang akan datang. Motor bola, motor bola. Oke, kita praktek lagi. Sholat tuh doa. Paham ya? Sholat itu doa. Doa, ma makna doa. Apa doa? Doa itu bisa diartikan da'a, menyapa, bisa diartikan terhubung, bisa diartikan berkomunikasi intens. Jadi, sholat adalah seni terhubungnya dirimu dengan Tuhan. Seni panjenengan berkomunikasi mesra pada Tuhan. Seni melepaskan segala sesuatu. Oke, paham ya? Nah, ayo kita mencoba sholat secara hakikat, bukan sholat secara syariat ya, bukan sholat secara ritual. Oke, ingat ya, as-sholatu du'aun, as-sholatu istiroha. Sholat itu istirahat. Istirahatnya pikiranmu. As-sholatu mi'rojul mukminin. Sholat itu mulianya jiwamu sampai Anda berserah total padanya. Oke, saya akan mulai dengan takbir. Saat saya bertakbir, panjenengan nikmati saja dan fahami, rasakan bahwa tidak ada yang lebih besar dari Tuhan. Kita juga berada dalam Tuhan. Kumpulkan dulu semua problematik hidupmu, masalahmu, penyakitmu, eh,
Ya masalah, penyakit, apa, apapun yang Anda masalahkan lah ya, kumpulkan dulu lalu liputi itu dalam Tuhan. Liputi, biarkan Allah yang meliputi dan murnikan, biarkan Allah yang memurnikan. Paham ya? Oke, paham? Yuk, duduk tegap tapi rileks, santai, sesantai-santainya. Sadari keluar masuknya nafas. Fa'inama tuwallu fasama wajah Allah. Kemanapun kau menghadap, disitulah Allah. Izinkan saja panjenengan sedang ditunggu oleh Allah. Dan sadari, fahami, Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar dari dia. Segala sesuatu adalah anugerah agar kita bertumbuh jiwa kita. Apapun permanaan yang membuat kita menderita, lepas saja dan biarkan diri kita dibimbing oleh Allah. Lepas semua ketakutan, lepas semua ketidaknyamanan, lepas semua kebencian, kedengkian, amarah, lepas semua label buruk pada diri kita. Izinkan saja Allah yang mengatur segalanya. Nikmati momen keberserahanmu saat ini. Terima kasih yang dalam pada Sang Maha Baik. Allah rindu untuk dirindu. Maka kembalilah kepada Allah dengan senyuman penuh rasa syukur. Allah, 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 Allah. Kapanpun Anda siap kembali, kembali ke saat ini, dan berterima kasihlah pada Sang Maha Baik. Yuk kita lanjut lagi pelajaran malam ini. Alhamdulillah. Mantap jiwa. Jadi penting mana Anda menjilbabi fisikmu dibanding menjilbabi pikiran dan jiwa kita. Penting mana panjenengan menghafal dalil atau masuk ranah esensi dalil tersebut. Jika orang mengalami beragama secara benar, sudah pasti kita mengampuni semua orang yang pernah ikut serta dianugerahkan Allah untuk mendewasakan jiwa kita. Sudahkah kita beragama menerima diri kita yang sedang terpuruk saat ini?
yang sedang merasa pada titik terendah. Peluk aja, peluk aja. Aku kuat bersama Allah. Aku diberi anugerah ini agar jiwaku mulia. Peluk aja, peluk aja, peluk aja. Kita sedang dipeluk oleh Allah. Suffering calling home. Ya, apapun yang membuatmu menderita, itu hanya sarana untuk kembali kepada Tuhan. Mantap jiwa. Kita bisa sedih sambil bahagia karena kita bersama Tuhan. Kita sudah bisa sedih sambil tersenyum penuh syukur karena semua kita sadar bahwa itu adalah anugerah darinya. Kita bisa menerima diri kita apa adanya, mencintai diri kita apa adanya saat kita bertuhan secara utuh. Biarkan saja semua diatur olehnya. Tugas kita hanya menjalani. Peluk, 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 peluk penuh keindahan. Ya Allah. Hei, diriku, terima kasih, terima kasih. Sudah sehat sampai saat ini. Sudah mengalami berbagai anugerah kehidupan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah. Ya begini loh beragama itu harusnya ya teman-teman ya. Agama tanpa rasa, ya jiwanya lapar. Nggak tahu makanya dari mana. Mau ritual sebanyak apapun juga nggak dapet. Karena ego kita bisa menyamar lewat wajah agama. Bisa bicara aku lebih baik karena aku lebih religi, lebih banyak ritual, lebih sholat tepat waktu, lebih suci karena lebih paham dalil, lebih. Padahal agama hadir untuk membunuh ego. Bukan membunuh sebenarnya sih. Agama hadir untuk berdamai dengan ego kita. Mantap jiwa. Bukan tambah kostum agar kita lebih tampak suci. Makanya saat saya menyampaikan agama yang tidak membuatmu bahagia, saya nggak pakai atribut apapun. Karena atribut bisa saya pakai baju putih, peci putih. Waduh, jidat saya nanti saya itemin. Bisa, ya. Ya Allah. Jadi yang paling penting apa? Jiwa kita damai ya. Kenali Tuhanmu bukan sebagai hakim yang selalu mencatat kesalahan. Kenali Tuhanmu sebagai kekasihmu. Pernah jatuh cinta nggak? Pernah jatuh cinta nggak? Ada yang belum pernah jatuh cinta. Kalau belum pernah jatuh cinta, Anda tidak bisa mengalami cinta kepada Tuhanmu. Mustahil orang yang tidak pernah jatuh cinta, lalu tiba-tiba bisa merindu Tuhannya, tiba-tiba cinta pada Tuhannya, mustahil. Jika Anda cinta banget sama seseorang, tapi biasanya cinta banget sama seseorang itu karena transaksional. Nah, saat ini cintai Tuhanmu karena penuh. Angkat tangan. Beautiful surrender. Hai. Ya, apakah rasa tadi bukan termasuk zikir? Itu zikir. Itu zikir. Apakah kita memeluk diri bukan termasuk sholat? Itu sholat. Ya, Allah menyapa kita dengan berbagai kondisi. Tetapi kalau kita bawel, kita lama sekali tidak kembali padanya, Allah hadir menyapamu dengan jeweran penderitaan.
Oke. Jadi, ah, jika Anda kaku dalam beragama, maka ya hidupmu pasti tidak bahagia. Ritualmu benar-benar luar biasa, tapi tanpa ada rasa cinta, rasa nyaman. Harusnya agama yang kita pakai, yang kita peluk, membuat diri kita lembut, membuat diri kita sadar, membuat diri kita damai. Ya itulah nikmatnya beragama. Oke, oke. Saya buka pertanyaan atau diskusi. Monggo, silahkan. Izin bertanya, Mas. Monggo. Ini kan saya tuh kalau sedang musim haji kayak gini, itu kan sering dapat undangan pamitan haji itu, Mas. Pasti dari rumah saya tuh udah bersiap iki kok aku piye ya carane ben aku tidak di diriku itu tidak timbul penghakiman. Karena kan biasanya ceramahnya itu isinya ya seperti itu gitu. Nah, itu caranya gimana, Mas? Panjenengan diundang walimah haji gitu. Ya, ya. Lalu kendalanya apa? Biasanya kan ada penceramahnya. Ah, Nah, terus penceramah kan biasanya kan ya kayak gitu. Ceramahnya tentang pahala dan dosa, kayak kayak guyon kayak gitu. wae lah penak toh. Ya, kadang itu kan namanya kan i- iman tuh naik Jadi turun gimana, naik dibuat turun gimana ya. bercandaan Kadang kan aja. bisa timbul penghakiman itu. Orang usah dihakimi santai-santai wae. Oh saya juga diundang yuk tak datengin. Eh, Diundang tahlil tak datengin. Diundang berapa hari yuk tak iya, datengin. Diundang walimah haji yuk tak iya, datengin. Ya sebagai iya. ranah sosial kita menikmatinya. Dan bahkan di saat ceramah terkadang saya mengizinkan begini. Ada perkataan, saya lupa itu perkataan ulama atau wali. Jika berkumpul 40 orang bersama-sama, pasti yang satu diterima doanya. Nah, paham nggak doa yang diterima yang seperti apa? Doa yang diterima adalah doa yang memberkahi sesama. Nah, saat dia mau ceramah ngomong apa aja, bebas aja. Saya biasanya just only silent, lalu mengizinkan diri untuk hadir, mengizinkan diri untuk menebar kebaikan, kebermanfaatan. Oh, senyum wae. Engko kan diarani oh Ferry iku mesti kau bendeng iki. Kayak senyum ae lah. Wah, ini orang tahlil senyum ae. Babah gendeng lah urusanku tau dudu urusanmu gitu loh. Gitu. Ya, jadi ya sudah nggak apa-apa lah. Itu biasa-biasa. Gitu Iya, Budi. Mas, Ya iya. memang kalau kita ya namanya menghakimi ya nggak apa-apa. Nah, masih manusia kok. Kan bisa istighfar kita ya. Gitu. Ya, Mas. Terima kasih. Mm-mm. Oke, monggo yang lain. Oh, ada yang tanya lewat chat. Kalau dosa dan pahala tidak ada, lalu untuk yang berzina itu gimana? Yang bicara tidak ada itu siapa? Ayo Mbak Nur atau Bu Nur, ayo di open mic, open mic. Pahala itu apa sih? Ya, pahala itu apa? Pahala itu bahasa apa? Bi? Orang gelem open mic ya. Tekon ora gelem open mic. Saya jelaskan ya. Pahala itu asal katanya dari
bahasa Sanskerta, bahasa Hindu. Artinya adalah buah dari kebaikan, hasil dari kebaikan. Bahkan di Al-Quran sendiri tidak ada bahasa pahala. Adanya ajrun. Ajrun itu upah. Nah, eh, pahala itu berarti apapun energi yang kita tabur. Dosa pun begitu, apapun energi yang kita tabur. Bedanya, pahala itu adalah apapun energi yang membermanfaati diri, membermanfaati keluarga, membermanfaati lingkungan, sesama, dan semesta itu berbuah pahala. Dosa, apapun yang merugikanmu, merugikan sesama, merugikan semesta, itu energi yang akan kembali presisi dalam kehidupanmu. Kalau bahasa Al-Qur'annya, eh, fa'in ahsantum fa'in asatum falaha. Fama ya'mal miskola dzarratin khaira yara, wa may ya'mal miskola dzarratin syarra yara. Gitu. Jadi, ya kan? eh Ya begitulah pahala. Jangan terlalu rumit ngumpulin pahala. Itu presisi. Nanti kalau babnya masuk dalam bab energial, Anda pasti lebih paham. Dosa juga bahasa apa? Bahasa Hindu juga, bahasa Sanskerta. Artinya apa? Dari dosa itu dari kata dus, dus. Bahasa Jawa nih, buso, ya. Artinya gelap atau menyimpang. Dalam bahasa agamanya zambi, ya. Atau ismun itu salah atau suatu keburukan gitu. Jadi apa-apa yang menjauhkanmu dari Tuhanmu, yaitu dosa. Bahkan Anda sholat juga bisa dosa loh. Ya, kalau ngejarnya pahala aja. Ya, Anda sholat dagang sama Tuhan itu bisa dosa loh. Gitu loh. Anda sholat untuk mendoakan keburukan orang lain itu juga dosa loh. Iya toh? Jadi semua tergantung pada niatnya gitu. Nah, untuk berzina itu gimana? Sudahlah, presisi. Ojo ngurusi pola wong liya. Ya. Urusi polamu dewe. Itu. Jangan ngurusin sikap orang lain. Jauh lebih bagus kita belajar untuk memperbaiki sikap kita. Kan yang kita bisa kendalikan dalam hidup cuma tiga, toh. Pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita. Tapi kita jarang sekali apa? Jarang sekali memperbaiki diri kita. Jarang sekali mengendalikan tiga hal ini. Kita sibuk menghakimi orang lain. Yo, rasanya ya nggak apa-apa juga sih, bebas-bebas juga sih. Gitu. Jadi, dalam pandangan hakikat, pahala itu adalah getaran energi yang, kenapa? Oh, yang sejalan dengan cinta, sejalan dengan kebaikan, sejalan dengan menyadari Allah. Dosa, getaran energi yang mengundang kegelapan dalam hidupmu. Ya, yang membuat dirimu tidak bahagia. Jadi pahala dan dosa itu bukan hitungan matematis, tetapi hitungan kemuliaan jiwa. Jadi saat panjenengan melakukan segala sesuatu dengan niat tulus, ya sudah pasti jiwamu tenang, terang, damai. Tapi jika Anda melakukan segala sesuatu dengan niat melecehkan, niat menghinakan, atau merasa lebih dari orang lain, ya dosa, jiwamu keruh. Gitu, Mbak Nur. Oke, lalu kenapa guru agama kita sering jual pahala dan menakuti dengan dosa? Iya, nggak laku kalau nggak dijual itu, bos. Ya, karena memang para pengajar agama kita jauh lebih senang fokus pada tata cara dan hukum tanpa
mengisinya dengan rasa nyaman, rasa cinta, rasa masuk pada ranah esensial, ya. Jadi akhirnya Tuhan yang Anda kenal adalah Tuhan yang menjadi sosok eh, reward and punishment. Tuhan yang begitu. Jadi akhirnya juga jiwamu kehilangan rasa rindu pada Tuhan. Karena sejatinya memang manusia itu gampang sekali dikendalikan lewat rasa takut. Karena ketakutan itu memang pengendali massal yang yang dari awal penciptaan ya memang ketakutan pengendali yang paling hebat ya. Jadi akhirnya Anda dikontrol dengan pahala dan dosa. Kalau kamu begini, kamu masuk surga. Kalau kamu begini, kamu masuk neraka. Padahal surga dan neraka itu di sini saat ini kini. Saat kita menikmati keindahan bersama Tuhan tadi kita sedang di surga loh. Saat hidup kita, saat membenci suamimu, ya. Saat Anda melihat suamimu seperti monster, neraka, neraka. Nah, saya nggak bisa bayangkan itu. Lalu Anda berdua tidur bersama sama orang yang Anda benci. Aduh, neraka, neraka. Allahu Akbar. Iya, oke. Maaf ya, maaf ya. Maaf. Oke, monggo silakan. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut ya, teman-teman ya. Ini temanya sebenarnya panjang banget. Kalau kita membuka diskusi, kalau enggak ya temanya pendek. Oke, kita kenali asal-usul agama. Sebelum ada apapun, sebelum ada nama, sebelum ada perbedaan, sejatinya Allah itu uh, sudah apa ya? Ya fitrah ilahiyah kita dalam setiap jiwa manusia itu ya bertuhan. Fitrah kita itu memang bertuhan. Wa aqimu wajhaka lilladzi hanifa, ya kan? Jadi eh, hadapkanlah dirimu pada Tuhanmu dengan penuh kelembutan. Yaitu fitrah kita sejatinya, seharusnya gitu ya. Maka di Al-Quran disebut dzalikal ladzina dzalikat dinu qayyim. Itulah agama yang harus ditegakkan. Ya, qayyim itu kan eh, didirikan. Paham ya? Jadi sejatinya saat kita menyadari Allah, ya itulah agama. Dan sejatinya agama itu adalah jalan atau rumus atau rakit atau apapun yang kita pakai untuk mengembalikan jiwa kita kembali pada Allah. Oke? Karena semua agama yang nyiptain siapa? Allah kan? Dari getaran yang sama, dari satu cahaya yang sama, satu suara yang sama, suatu panggilan yang sama. Apa? Hei, ayo kembali padaku. Ya kan? Kembali padaku. Allah bilangnya begitu. Innalillah, sesungguhnya semua dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan sejatinya engkau berpulang kepadaku. Maka bagaimana cara berpulang kepada Allah? Caranya lepas seluruh egomu. Ayo kita belajar, yuk kita praktek. Yuk kita lepas. Lepas semua keakuan diri. Duduk tegap tapi rileks.
santai sesantai-santainya. Apapun yang kita genggam saat ini, tunggu. Apapun yang kita genggam saat ini, apapun yang membuatmu menderita saat ini, apapun yang menghalangi dirimu melebur pada Tuhan, lepas. Duduk tegap tapi rileks, santai sesantai-santainya. Pejamkan matamu, nikmati hadirnya dirimu di sini saat ini kini. Izinkan lepas segala sesuatu yang memberatkanmu. Lepas semua amarah, kebencian, kedengkian. Lepas semua yang membuatmu menderita. Lepas dan kembalilah kepada Allah, Sang Maha Baik, Sang Maha Cinta, Sang Maha Indah. Panggil dia dengan penuh kelembutan, penuh keberserahan. Allah, Allah, Allah. Hanya jiwa-jiwa yang tenang, yang damai, yang menerima semua tarian kehidupan, yang diridhoi oleh Allah. Izinkan saja jiwa kita kembali. Lepas semua keakuan diri. Lepas semua hal yang menderitakan. Tersenyumnya penuh rasa syukur pada dia. Matur nuwun Gusti. Matur nuwun. Matur. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sesimpel itu loh. Sesimpel itu. Kembali kepada Allah. Semudah itu. Oke. Sebelum masuk lebih dalam, saya jawab pertanyaan. Ah, tata cara beribadah sholat misalkan tercantum dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu aqimus sholat dzikri. Itu tata caranya tidak ada. Tata caranya nggak ada. Kalau berdasarkan hadis, apa tidak mungkin ada pembiasan atau pergeseran? Ada, ada. Karena sejatinya makna sholat sendiri adalah terhubung. Dan sholat sendiri pun saat itu diajarkan saat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ya. Umur 51 tahun berarti 11 tahun kenabian. Di periode terakhir Makkah
baru diajarkanlah sholat. Sejatinya begini loh. Sholat itu adalah ajaran renungan Nabi selama 11 tahun agar panjenengan gampang melebur pada Tuhan. Nah, makanya Kanjeng Nabi tidak pernah mengajarkan sesuatu hal yang rumit dalam sholat. Kanjeng Nabi cuma mengajarkan solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Seperti apa Nabi sholat? Ya, sepakat seluruh dunia gerakannya sama. Ada takbiratul ihram, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud. Tapi mau takbirnya begini, 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 bebas, bebas. Yang penting panjenengan nyaman. Yang penting membawa kesadaranmu pada Tuhanmu. Dan gak usah nyalahin orang lain. Gitu loh, gitu. Kan jelas tadi toh, as-sholatu istiroha. Sholat itu seni mengistirahatkan pikiranmu. Ya kan? As-sholatu du'aun. Sholat itu seni berkomunikasi indah pada Tuhan. Dan bahkan yang tertinggi as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu saat jiwamu melebur pada Sang Maha Baik. Ah, gitu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah latihan. Ritual sholat yang kita lakukan adalah latihan. Itu Mas Aryawan. Makanya ada konsep sholat daim. Sholat yang selalu terhubung pada Allah. Intinya apa? Kesadaranmu terhubung nggak sih? Ciri orang yang kesadarannya terhubung apa? Gampang melepas. Melepas ketakutan, melepas kecemasan, melepas kekhawatiran, melepas keasuhan. Ya, gitu. Ketika ketika kedamaian dan terhubung dengan Tuhan saya lebih nyaman dengan duduk santai dan sholat saya seperti itu, apa salah? Nggak tahu, nggak tahu. Kalau Anda melakukan sholat itu sendiri, hubunganmu dengan Tuhan langsung tanpa perantara, monggo sak kerso. Iya toh? Tetapi kalau Anda melakukan sholat seperti itu di masjid, kurang ajar. Ya, ora sopan gitu loh. Kalau kesendirianmu dengan Tuhanmu itu bebas, bebas, nyaman aja. Tetapi saat Anda bersosial, hadirlah pada lingkungan sosial. Yang lain kunut melu kunut, sing liyane gak kunut melu gak kunut ngono wae lho. Aja ruwet-ruwet dadi uripe aja ruwet-ruwet ngono lho maksudku ya. Kalau panjenengan sama sendiri bersama Allah, bagaimana caranya? Monggo sak kerso gitu. Gitu ya. Oke, paham ya? Oke, ada pertanyaan lagi atau saya lanjut ya? Jadi, sejatinya agama itu bukan ciptaan manusia sejatinya, karena dia adalah uh, ya fitrahnya kita beragama, fitrahnya kita adalah butuh rumus, butuh tuntunan untuk kembali kepada Allah gitu loh. Nah, sayangnya manusia dengan ambisinya, dengan egonya, dengan nafsunya, uh, dia mengubah bentuk dari esensi menjadi lapisan luar. Lapisan luar apa? Menciptakan label, menciptakan batasan, menciptakan tata cara yang begitu rumit, maka terjadilah perbedaan. Tetapi semua ajaran satu, apa? Kembali kepada Tuhan, melebur kepada Tuhan, menyeru, memanggil, atau memuliakan jiwa pada pada asalnya ya jiwa kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kutiupkan ruhku kepada manusia. Eh, jadi makna Islam sesungguhnya adalah hakikatnya bukan hukum, bukan syariat, bukan tata cara, tetapi Islam itu adalah keselamatan yang membawa kita kembali pulang kepada Allah. Siapa? Ya yang bisa melepas ego. Jadi berserah dirilah pada Allah secara utuh, bukan taat patuh.
Coba Anda searching ya. Berapa banyak ayat taat patuh dalam beragama dibanding beragama dengan akal sehat gitu loh. Nah, Islam itu kondisi dirimu yang faham tentang Allah, faham kembali tentang caranya kembali, faham tentang caranya memuliakan dirimu, faham tentang bagaimana tersenyum dengan indah, faham tentang mentertawakan kehidupan. Paham tentang miso cia cok gitu loh. Tapi misuhnya dengan mesra gitu loh. Ngono. Lale panjenengan zikir ya Allah ya Fatah ya Rozak lu duit mana? Alah miskin jiwamu cak gitu. Jadi sejatinya agama itu ah, di permukaan, di tata cara memang Islam itu punya 5 rukun. Memang. Tetapi di kedalaman Islam memiliki hanya satu intinya, ya, menyadari Allah dalam setiap detak nafasmu. Wih, mantap jiwa angel gitu, angel. Angel tenan, ya toh? Ya Allah, hakikat hakikat jiwa dalam Islam itu dari Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Makanya ada ayat inna solati sesungguhnya solatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati mateku ya lillah hanya untuk muduhi Allah gitu loh hanya untuk muduhi Allah sudah dikasih apa saja monggo sak kersot aku terima gitu kan terima mengalir tersenyum angel ya. Iyalah, itu perjalanan seumur hidup, tenang saja. Angel podo aku yo angel. Oh, memang yang bicara ini sudah hebat enggak? Entut lah ngomong hebat gak, wes, gak, wes. Ya Allah. Oke, monggo. Ayo, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Karena tema ini kalau jauh lebih banyak diskusi, jauh lebih indah ya, jauh lebih dalam. Jadi kalau Anda tanya, tan- tanya pada saya tentang yang mana yang benar, yang mana yang salah, nggak nyambung, nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Karena bagi saya semua benar menurut sudut pandang masing-masing, gitu. Oke, Mas, tanya monggo. Mas. Silahkan, eh silahkan Bu Tati. Kemarin ngobrol sama temen, terus Mm-mm. beliau bilang katanya, saya udah nggak pakai manas saya. Jadi, manas saya Gimana sudah gimana? saya taruh. Manas itu pikiran pelan kok Mas. Pelan Kurang, katanya. kurang. Nah, sampai tak template nang kupingku. Ya. Bu kupingku sing Lah budek tapi ya iya. karo aku. Monggo, monggo pun, monggo. Udah. Hmm. Saya kemarin ngobrol sama temen, terus udah gitu dia bilang, saya udah nggak pakai manas saya, pikiran, perasaan dan emosi. Manas. Hmm, hmm, Terus eh, saya udah, kalau orang-orang tuh masih umpama kesadarannya tuh masih manjat katanya. Manjat naik gunung, saya tuh udah naik helikopter sambil rokokan katanya gitu. hmm, 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 Saya hmm. jadi mikir, mungkinkah orang tanpa ego sama sekali, Mas? Bukan kan kalau kita masih hidup ini kan masih ada, saya walaupun nggak kayak dulu kurvanya naik turun banget. Sekarang paling nggak kan Hmm, hmm. pasti ada terpicu walaupun sedikit, walaupun itu gitu. Aku Gimana, Mas? pingin ketemu Mbak Wong iku asli sumpah ya. Nah, makanya. Mari ketemu terus aku tak visi, bro, utang duit 1 miliar kan ya toh. Ya gini loh, kita ini manusia biasa. Al iman yazid wa yankus iman kadang naik, kadang turun. Terus kalau ada orang yang bicara kesadaranku
adalah kesadaran murni, sudah di level 1000. Nanti ujung-ujungnya minta duit asu, tenan. Ada toh yang begitu toh, banyak toh. Iya toh. Ikut kelas saya bayarin minimal 8 juta. Nanti tambah duit, kesadaranmu tambah naik. Oh, jancuk tenan iki. Orang ngono, maksudku sudahlah. Nggak usah kamu memamerkan, aku kesadaranku sudah seperti helikopter. Nggak penting itu. Yang penting manfaat nggak sih hidupmu gitu loh. Manfaat buat siapa? Buat dirimu, buat temenmu. Lah kalau panjenengan ngomong mbek dek ini terus rasanya kok jancuk ini ngetabrus ya. Berarti kan kewaek. Maaf ya, maaf ya. Karena saya belum belum ketemu orang yang suci banget, yang luar biasa. Enggak gitu. Enggak. Maksudnya ada ta orang yang begitu gitu loh. Karena kan gini, dalam kehidupan kita ini kan kita berjalan untuk mendewasakan jiwa terus-menerus toh. Apakah Setuju, Mas. jiwa dia sudah benar-benar siap kembali pada Allah? Ya ndang mate, wis kon mate wae itu Mbak. Iya toh, rokokan nang ngarepe sepur ya Kak, apik toh berarti. Ndang toh ya. Ndang Usulkan, balik toh. Mas. Ndang balik maksudku lah timbangannya ya nyun sewu ya. Jujur aku ya bingung aku jawabnya Mbak. Ya karena kesadaranku masih rendah banget gitu loh. Tadi ora iso aku ora paham. Ada tak orang yang begitu gitu loh. Sedang saya yang menyempatkan diri jam 3 pagi bangun berkomunikasi indah intens pada Tuhan. Yo lek ora duwe dhuwit miso piye Jal? Heh? Yo lek loro yo ancuk loro awakku yo ngono yang saya ngajarkan ayo kita beragama dengan cinta. Yo kadang nesu nang wong kok ngono loh. Kan Eh, iya yo. Yo saya manusia biasa yang tahu diri gitu loh. Berarti kan memang tanda tanda hidup gitu loh, Mas. Iya kan? Akhirnya kan itu kan jadi tanda memang kita masih hidup normal gitu loh. Kita bukan Ya malaikat, kita iyalah. nggak bisa, kayaknya nggak Ya mungkin kalau kita dia untuk begitu sampai suruh aja jadi malaikat nabi yang kan tanpa enak toh. Nanti kita jadi pengikutnya, yo toh. sesat nangan, jangan-jangan tambahan. Tuh yang nggak ada. Geng, geng, matur nuwun, Kak. matur nuwun. Ya, yo ngapunten loh Mbak. Aku kenal nih ya, yo. Kenal nih. Aku tak cedek iya toh, tak puji-puji. Kok BA aku diwehi Siap. 100 juta lumayan. Yo, iso kayak modal. Allahu Akbar. Iya lek duit akeh, lek ora duit duit. Alah podo ae berarti. Entut. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Cangkemku ngene iki lho wis mulai rusak. Iya. Ya kan gini, di Al-Qur'an saja kita diingatkan gitu loh. Alladzina idza asobat sumusibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika kamu tertimpa ketidaknyamanan, sadari bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah gitu loh. Loh, kameraku mati tuh. Sadari itu saja, sadari. Nah, tujuannya kan kita sadar. Kenapa ada ayat begitu sih di dalam Al-Quran? Ya tujuannya ya memang manusia itu gitu itu naik turun. Tadi kita melebur pada Allah sedang naik. Iku mau aku miso-miso sedang menghakimi ya sedang turun. Ya wis sadar wae ngono loh. Maksudku iki ojo keduren to. Cuk, gigi apa ya? Tapi justru indahnya itu kita Astagfirullahaladzim. kenapa Maaf. lagi sadar, terus kita terus saya pas kita sadar pasti banget bersyukur Oh, karena gitu kan betul, Mbak. sinyal ya. Betul. Ora usah diteruske, Mbak. Betul soalnya. Tak Oke. terus ke temaku, wae. Oke, lalu mengapa banyak agama di dunia? Ya, agama banyak di dunia ya karena Tuhan sendiri. Ya kan, di awal penciptaan, kuntu kanzan mahfian fa'araftu an a'rafani fa khalaqtu khalqan fabi arafani. Sejatinya aku itu sendiri dahulu selama miliaran tahun sendiri.
Fa'araftu an arafani. Aku rindu untuk dirindu, maka ku cipta semuanya gitu loh. Ya berarti sejatinya Tuhan berbicara kepada umat manusia sesuai dengan zamannya, sesuai dengan bahasa mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi semua utusan Tuhan membawa pesan yang sama. Ya, kalau nggak percaya, surat An-Nahl ayat 36, wocon dewe. Ya. Jadi semua zaman itu ada utusannya gitu loh. Jadi ya sudahlah. Agama sebenarnya bukan banyak. Sejatinya satu, tapi bayangannya, biasnya yang banyak gitu loh. Nah, manusia melihat dari sudut pandang berbeda. Tapi begitu egonya semakin besar, maka dia akan bicara, aku yang paling benar. Padahal tujuan akhir semua ajaran itu pasti menyadari Allah. Iya, Pra, menyadari Allah. Nah, siapa orang yang menyadari Allah? Ya, orang yang bahagia, yang sukacita, yang senyum-senyum sendiri. Iya kan? Iya kan? Jadi bukan hanya melafatkan namanya, bukan hanya sekedar hewes-hewes, tidak, tetapi merasakan kehadirannya, melihat Allah dalam tawa, canda, sedih, duka, suka, dalam panas, dingin. Waduh, kedua banget lah ya. Ya, ya begitu memang. Itu memang. Jadi, ya, Anda buka hadis kutsinya begitu memang. Uh, aku adalah sang sang apa ya? Aku adalah sang sendiri, sang tersembunyi. Tetapi aku ingin dirindu, gitu loh. Jelas sekali, jelas. Jadi memang agama kita itu adalah sarana rakit perahu yang tujuannya memang membawa kita untuk menyadari Allah. Bersyukur kita sudah bersama-sama untuk mendewasakan jiwa kita beragama dengan akal sehat, beragama tidak terkengkang pada dogma benar salah, pada surga neraka, pada pahala dan dosa. Ya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Jika kan ajaran yang nyaman itu, jika kita merasa terlalu gaduh, jika kita tersesat dalam ritual, jika kita sedang dalam penderitaan, ya itu panggilan kok. Itu panggilan, panggilan Tuhan untuk "Ah, aku ingin pulang, aku ingin pulang." Siapa yang ingin pulang? Ruhmu, jiwamu, bukan kepada tempat, tetapi pada fitrah kita. Fitrah kita, ya dia. Semuanya adalah dia. Semuanya adalah dia. Dan kita, panjenengan semua adalah bagian dari dia. Maka pulanglah dalam kondisi yang benar-benar penuh cinta. Jadi kembali kepada dia dengan penuh rasa kangen gitu loh. Kangen banget. Nah, itu sebetulnya gitu ya. Gitu. Oke, paham ya teman-teman ya. Bahkan agama sendiri bahasa apa? Agama sendiri juga bahasa Hindu. Artinya apa? Ag A itu bisa bahasa Sanskertanya lupa saya. Intinya agama itu agama. Kalau diterjemahkan dari bahasa Sanskerta, sesuatu yang datang dari Tuhan sebagai panduan, petunjuk atau rumus seperti yang saya bilang tadi. Gitu. Jadi mana yang paling benar? Semua benar adanya saat jiwamu mulia.
Iya tak? Assalamualaikum, Mas Alfio. Bagus, Waalaikumsalam. Monggo, kalau mau diskusi atau tanya, silahkan. Yuk, tak tunggu. Ku tunggu yang mau bertanya. Sudah jam 9 tiba-tiba ya. Wih, tema ini memang menarik ya. Tiba-tiba jam 9 aja. Monggo, bebas ya pertanyaannya tentang agama. Lalu, Anda putuskan ikut kelas atau tidak. Anda putuskan bahwa, waduh, ini yang ngajar sesat ya sudah. Silahkan live group gitu. Kalau ya begitulah. Ada yang tanya atau yang mau diskusi? Silahkan. Kalau nggak ada, seperti biasa, kita sudahi. Temanya masih banyak, tapi karena minim pertanyaan, minim diskusi, yuk. Ra. Diem. Alhamdulillah. Udah aku mau nanya. Hmm. Monggo silakan, Mbak. Kalau misalnya nggak beragama gitu, bisa nggak mencapai pencerahan itu? Misalkan nggak memilih Kalau agama orang-orang banyak. mm-mm, bisa nggak mencapai pencerahan gitu? Hmm. Nggak tahu, nggak tahu. Kalau kalau yang penting itu bertuhannya atau proses dia dalam Gini, mengenal. Mbak Riani, amat sangat susah orang eh, kembali kepada Tuhannya jika dia tidak ada tuntunannya, kecuali Hmm. dia pencari, kecuali dia pencari. Saya dulu orang yang amat sangat kaku sekali. Pas dari pesantren saya amat sangat kaku sekali. Semua salah, semua salah, semua salah gitu. Ini kan nge-swing terlalu ke kiri, bandulnya. Secara hukum alam pasti aku akan nge-swing ke kanan. Nah, saya pernah juga lepas dari agama. Dalam arti udah nggak melakukan syariat, nggak melakukan tata cara, karpe dewe. Menemukan keseimbangan. Duh, sebentar. Putus ya? Udah. Saya pernah ada di posisi kiri yang terlalu kaku dalam beragama, lalu pernah ada di posisi terlalu liberal. Pernah ada di posisi. Bahkan saya tidak melakukan ritual agama sekalipun. Sekarang di posisi tengah aja. Nikmatin aja semuanya gitu loh. Nikmatin aja semuanya. Karena banyak orang tidak mau beragama alasannya malas sebenarnya kok. Ya, mana bisa sih orang kayak saya belajar lali konsisten setelah Lebaran. Tanggal-tanggal 10-an saya mulai konsisten. Sekarang alhamdulillah bisa 10 kilo. Apakah bisa 10 kilo tanpa konsisten? Nggak bisa. Nah, agama adalah sarana untuk kita konsisten melebur pada Tuhan. Sarana latihan. Tetapi ada yang bisa nggak? Mungkin, mungkin. Nggak tahu juga yang lain gitu loh. Gitu, gitu Mbak Riani. Ya, karena saya juga ya bisa jadi begitu. Bisa jadi gitu. Oke? Oke, paham Mas. Nah, kalau misal sekarang-sekarang ini kan banyak banget nih lagi
awakening spiritual gitu kan, yang biasanya orang zaman sekarang kan semakin semakin tahun kayaknya banyak nih spiritual gitu. Saya tuh Itu mendapatkan keseimbangan alam aja kok Mbak Riani. Awakening oh spiritual itu karena terlalu banyak orang yang kaku dalam beragama itu keseimbangan aja. Tapi orang yang benar-benar menikmati menikmati semua tarian kehidupan tetap beragama deh kayaknya. Kayak saya juga tetap beragama iya deh. iya soalnya banyak banget tuh gara-gara awakening spiritual kok malah ninggalin agamanya gitu. Ya bebas-bebas saja. Nggak usah disalahkan gitu loh. Kita sih masuk kepada ranah Iya iya. esensi aja dalam setiap tindakan gitu. Nggak penting juga toh bahas kenapa kamu kok nggak beragama, kenapa kamu kok nggak sholat, kenapa. Itu urusan dia, cara-cara dia kok. Cara kita beragama, saya masih di level beragama ya sudah selesai. Itu aja. Kayak aku tak ngurusi dapuranku dewe, orang ngurusi dapuranmu ngono loh maksudku iki. Iya 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 toh, paham paham enak Mas. toh gitu. Dan itu juga bentuk keseimbangan alam tadi juga ya. Iya, itu keseimbangan. Oke. Kalau nggak ada yang tanya tema terakhir. Akhirat. Banyak orang yang takut nih akhirat. Gini loh. ah, Sebenarnya ada banyak materi tentang kiamat juga ada, apa segala macam ada. Tak bahas yang ini aja. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat pasti lebih baik daripada awalnya. Khairul laka minal ula. Lebih baik daripada sekarang gitu ya. Tetapi akhirat itu apakah hidup setelah mati? Enggak, enggak, enggak. Akhirat itu eh, berasal dari kata takhor. Artinya bisa diartikan terakhir, bisa diartikan belakangan, bisa diartikan yang datang kemudian atau yang kemudian hari. Maka sejatinya akhirat itu adalah setelah saat ini. Makanya kenapa di dalam Al-Quran innama al usri yusro. Sesungguhnya bersama kesulitan selalu ada keindahan. Segala penderitaan pasti diakhiri oleh keindahan. Nah, itu akhirat gitu loh. Jadi itu adalah fase kehidupan. Ya kalau memang secara syariat akhirat itu nanti mate dhisik mlebu alam barzah, ya itu akhirat lah. Itu secara syariat lah. Tetapi secara hakikat sejatinya akhirat bukan tempat tetapi kondisi jiwamu, kondisi dirimu saat setelah panjenengan tersadarkan, saat jiwa sudah melepas keakuan dirimu. Belum. Ini siapa ini? Hmm, siapa yang anu ya iPhone 8 dikik aja ini. Oh, nah saya remove ya, maaf ya. Nah, sudah. Sampai mana tadi? Tiba-tiba layarnya dikuasai iPhone 8. Oke, akhirat itu secara esensi, secara hakikat adalah saat segala kepalsuan dalam dirimu lepas, saat segala keakuan dalam dirimu Anda tinggalkan, Anda tanggalkan, dan saat Anda bisa melihat dirimu apa adanya itu akhirat. Jadi akhirat itu adalah momen tersadarnya dirimu bahwa tiada apapun selain Allah gitu loh. Kejujuran yang tanpa topeng, tidak ada gelar, tidak ada pencitraan, tidak ada kepemilikan. Jadi ya itu akhirat versi saya.
versiku ya. Versi Ustadz Anton mungkin berbeda. Tetapi versi syariat ya, ya itu tempat nanti kita dihukum, benih amal, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi harap digarisbawahi bahwa akhirat bukan tempat balas dendam Tuhan. Tetapi akhirat adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang menunggu dirimu untuk kembali kepadanya. Akhirat bukan nanti, bukan kalau Anda sudah meninggal, tidak. Dia sudah berada pada saat ini. Saat dirimu sudah berani melepas segala sesuatu, ya Anda akan menemui akhirat. Gitu. Jadi, jika panjenengan damai, nyaman, bahagia, penuh sukacita, penuh keberserahan, yaitu taman taman akhirat, taman surga. Tetapi jika panjenengan masih diliputi kecemasan, ketakutan, kemarahan, ya nggak apa-apa. Itu juga akhirat yang ada download gitu loh. Ya boleh-boleh saja. Karena akhirat itu ya bentuk bentuk suatu kesadaran jiwa. Oke? Keadaan jiwa yang benar-benar Anda siap siap apa? Siap menerima kehidupan seutuhnya. Itu. Jadi enggak, bukan cerita horor, bukan, bukan, bukan. Oke? Saya kira itu yang saya sampaikan teman-teman. Monggo kalau mau ada yang diskusi, masih saya tunggu. Kalau nggak ada ya sudah kita sudahi. Monggo Ustaz Anton mungkin mau nambahin silahkan. Miki urung murup tat. Miki sik mate. Sawi orang ngrungokne suarane Ustaz Anton nih. Piye Chan? Kok arek enom tambahan. Delok entar Tiga lagi. tahun setengah nggak dengerin suaranya Ustadz Anton, aku juga kangen. Mengo tatat mikmu lo sik sik mute mikmu. Tutulen. Saya tak bantunya. Ora iso handphone rusak iki. Ah iki iso. Ayo monggo tat. Nyambung, nyambung. Nyambung. Dengar Om, nambahin aja ya. Monggo. Pertama yang tadi itu yang ada Kurang banter, komentar apa? kurang Oh banter. masa? Heeh. Sudah dah. Mboliane, Halo. aku sih katuan sih. Itu tadi yang ada katanya ada yang kesadarannya sudah apa itu helikopter dan apa itu, ya kan? Oh iya, kesadaran helikopter. Oh, piye. Nah, itu Api iki. itu kalau di ajaran syariat itu kan kita sholat itu kan cuma ninah kan ya. Mm. Nah, akhirnya nyambung ke Mas Ferry tadi. Ya kita kan ngurusi awak dhewe kenapa ngurusi orang kan gitu dasarnya. Tapi secara Mm-mm. syariat hubungan manusia ya kita hormati, mau dia ngomong apapun setinggi langit ya kita iya aja. Yang Oh penting iya, kita bener. tahu bahwa dasarnya esensinya itu orang kesadaran tuh yang ngerti ya nggak ada yang tahu gitu loh. Yang ngerti ya tetap Tuhan. Setuju. Jadi kalau mau ada orang ngomong kayak apapun ya biarin. Kalau kita sadar ya membiarkan dia. Kalau kita tersulut kayak Ferry tadi mau ngajak ketemu dan lain sebagainya berarti Ferry sih kayak Loh iya kan aku ngomong kan gitu. jelas toh. Aku kan ngomong jelas jujur rek ngawur rek. Kadang kala ya tadi taek, kadang kala ya tadi ustad ya ngene iki.
Anane, Ya jancuk karena tenan. ya memang kita ini kan di sini belajar bersama ya enggak ada lah. Kita kan sudah Mm-mm. sepakat lah bareng-bareng. Terus yang Terus kedua, terus. namanya yang tadi, bagaimana kalau tidak beragama kan gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Manusia itu tanpa agama pun itu sudah bertuhan. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi itu dasar clue-nya. Tanpa beragama, Benar, mau dia beragama, mau tidak beragama, manusia itu tetap bertuhan. benar, benar. Mengenai kesadaran, ya monggo. Makanya Kanjeng Nabi pun disadarkan itu kan atas petunjuk. Makanya di syariat dikatakan hidayah. Jadi hidayah itu Mm-mm, mm-mm, yang wajib, yang apa, yang berhak memberikan hak prerogatif ya tetap Tuhan. mm-mm, Makanya agama agama ada itu untuk mengatur semua itu. Jadi justru orang yang menyadari akan dia bertuhan, agamanya malah kenceng. Tapi bukan agama yang beberapa tanda kutip banyak itu. Makanya kita diberikan banyak pembelajaran, apapun itu kita terima. Bagaimana? Kalaupun dalam perjalanan kita masing-masing ya, itu kan masing-masing. Jadi kita tidak bisa menjudge salah satunya. Tapi pada dasarnya manusia di bumi tanpa agama pun ataupun beragama, manusia tetap bertuhan. Itu sih dasarnya kalau saya melihat mm-mm. dari pertanyaannya. Nanti tentang bagaimanapun, monggo sebanyak-banyaknya sama-sama mencari, sama-sama praktek, membuktikan. Dan gitu kalau saya. Di situ sih. Mm-mm, mm-mm. Iya, iya. Mau bilang kalau tidak beragama tidak bertuhan apa bisa berkesadaran. Nah, wong sekarang kamu meraba, kulitmu terasa apa enggak? Sadar apa enggak? Kamu minum terasa apa enggak? Sadar apa enggak? Itu kan kesadaran. Tapi kenapa ketika kamu mengejutkan mata kok tidak terasa? Lah, kok tahu-tahu matanya berkedip, ya kan? Tahu-tahu paru-paru menarik nafas, menghembus nafas. Tahu-tahu jantungnya berdegup. Kan gitu. Mm-mm, Jadi akhirnya banyak banyak pengertian tentang kesadaran itu terkadang menjadikan kepahaman yang istilahnya bukan salah ya, tapi ya masing-masing lah karena pembelajaran yang itu. Jadi monggo bareng-bareng kita belajar. Karena orang beragama itu sebetulnya pada dasarnya harus tahu Tuhannya dulu. Kalau tahu Tuhannya ya beragamanya emang. mm-mm. Tapi kalau beragama dulu ingin tahu Tuhannya, ya ya bisa. Tapi Wale, kan prosesnya nanti tadi tawi. kembali kan. Menurut pemahaman saya kan gitu. Makanya di Kristen ada, di Hindu ada, di Islam ada, semuanya ada. Mau kamu pindah Mm-mm, agama berapapun, mau kamu ngejar-ngejar kesadaran dengan cara apapun, kamu tetap bertuhan. Itu sih menurut saya sementara ini. iya. Matur nuwun. Terima kasih Om. Oke, matur nuwun. Monggo yang lainnya, kalau mau nggak ada yang mau didiskusikan atau ada yang nanggapin. Masih ada waktu 7 menit sampai 9.30. Kita sudahi di 9.30 ya. Oke, monggo. Kalau nggak ada, yuk tak sudahi saiki. Gitu. Mau tanya lagi, Mas? Menariknya kalau kita ngobrol sama Ustadz Anton itu gak suwi, Hmm. tapi yang ngono langsung. "Ah, aku dipisui tae, piye, tuwae aja." Api, api, api.
Monggo, monggo Mbak Riani, silakan. Kita tuh kan mikirin diri sendiri, ngurusin diri sendiri lah, hidup sendiri, pola sendiri, agama sendiri. Tapi kapan gitu saat kita itu apatis? Menurut Mas tuh kapan dan gimana? Takutnya jatuh ke apatis gitu. Nyata jawaban tat. Nyambung, Om. Dengar. Nyambung, nyambung, nyambung. Yang dimaksud apatis itu berarti tanpa memperdulikan orang lain ya. Yos, karpe dhewe ngono lho. Masa bodoh apa? Gak taek-taekan ngono gila. Ya nggak mungkin lah. Impossible. Impossible betul, Iya kan? setuju. Setuju, impossible. Oh, Tuhan itu maha hidup kok. Hidup mati itu terus terus berjalan. Nggak mungkin apatis. Impossible. Itu kan teori. Kesannya apatis, tapi ndak ada yang apatis. Ya, memang misalnya apatis. Memang itu kan dari ranah tata cara kan. Ya, kesannya apatis itu karena sudut pandang orang yang melihat, tapi nyatanya tidak ada yang sebenar-benarnya apatis. Ngono Mbak Riani. Pikiran dewe, renungono dewe. Anjane jawabannya itu kok Ustaz Anton nggak wadel ya anjane. Seorang tahun tentang The Ledger di beberno ini kowe aku ngene iki lho beberno iki lho beberno cangkemku sampai busa ngene iki lho. Sampai nih kita jawab kok yo mak klutik ngono tok asu tenan kok. Astagfirullah ngene iki ya Karena gini Om. diupload nang YouTube maru dideloki wong diasu-asuno kan wis bah wis. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kalau di sampean ditaik-taik uang khawatir masih delosor. Berarti kan masih masih belum. Piye 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 tat? Kalau upload di YouTube, ya kan, terus ada kalimat visual. Kalau masih takut kok jelek di Babar hadapan urus. orang, khawatir ratingnya enggak. Oh, ini modelku ngene iki diupload upload wae. Enggak Ya tadi itu loh Allah. yang apatis. Kalau kalau Mm-mm. jawaban saya sih enggak mau. Manusia itu tidak akan apatis. Iya Karena iya apa? setuju Kalau setuju. di ajaran Islam itu kan ada 20 sifat. Hmm. Kalau di ajaran Islam kan ada 20 sifat itu. Di dalam 20 sifat itu enggak ada yang namanya apatis. Berarti kan impossible. 20 sifat wajib. Ya, Wujud kita bako mukhalafatul lil hawadisi. Ngono ya. ya. Akidatul awam no kuwi pelajarannya. Ya Allah, alhamdulillah. Pun pertanyaan terakhir, Jadi kalau sisa 3 menit atau monggo Ustadz Anton ada kalimat penutup monggo. Jo suwi-suwi, wis 1 jam setengah loh iki. Monggo, Om Peri ditutup aja, Om Peri. Nggih, sampun nggih. Sudah 9:28. Terima kasih teman-teman sudah hadir malam ini. Semoga panjenengan bisa memutuskan bahwa yuk kita beragama dengan akal sehat, jangan beragama dengan dasar rasa taat patuh tapi tidak menggunakan akal sehat. Karena syarat beragama itu berakal dan dewasa. Kalau saya bilang syarat beragama itu dewasa akalnya. Nah, kalau akalmu belum dewasa, Anda cuma taat patuh, ya akhirnya jatuhnya ke ritual belaka yang membuat dirimu semakin menderita, yang akan akan berat menjalani hidup ini. Terlalu sibuk beritual tetapi hilang makna dalam menikmati hidup.
Gitu. Jadi mulai sekarang yuk kita belajar bahagia dalam setiap kondisi dan kita mulai kelasnya. Yang mau live, alhamdulillah. Yang mau join, alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. Namaste. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.